Selamat malam, halo apa kabar MG listeners? Intimate session di malam hari ini. Kali ini bersama saya Widya Saputra, saya perkenalkan dulu, semoga sehat semua MG listeners. Dan siapa yang ingin mengenal lebih dekat dengan sosok-sosok luar biasa dan berpengaruh di Indonesia. Nah, malam hari ini kita akan membahas salah satunya, ini salah satu idola saya nih. Boleh nggak dikenalin inisialnya? Namanya AM. Kita tidak pernah menyangka tentunya kalau Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terdampak cukup dahsyat oleh gelombang pandemi virus bernama Corona. AM, siapa sih Wid AM? Udah pada penasaran kan semuanya? AM dari tadi nanyanya AM terus. Nah, bicara nih tentang AM, ini terkait juga dengan lembaga Eijkman. Sosok yang satu ini telah belasan tahun mengabdi di lembaga tersebut. Ada Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, AM, Profesor Amin Subandrio. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Halo. Selamat malam ya. Prof AM, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke. Sehat walafiat. Oke, tapi sebelum nanti kita lebih dalam mengenal dengan Prof Amin, saya ingin bertanya dulu nih, Prof. Hashtag Corona pulang kampung ke Tiongkok ini melintasi media sosial dan Tiongkok pun kembali melakukan lockdown begitu ya, khususnya di wilayah utara. Data kami melihat demikian. Nah, varian Delta juga ada lagi nih. Varian Delta tuh kayaknya senang banget berevolusi. Ada yang namanya AY gitu ya. Nah, karakter virus ini tuh sangat sulit diduga menurut saya dan cerdas gitu karena cepat untuk berevolusi. Pendapat Anda seperti apa, Prof? Ya, virus itu sebetulnya tidak punya niat untuk membuat kita semuanya susah ya. Hanya dia hanya artinya mereka itu hanya ingin bertahan hidup. Karena ketika dia butuh hidup, karena virus itu tidak bisa hidup di lingkungan luar gitu, dia membutuhkan sel hidup untuk menopang kehidupannya. Artinya untuk bisa memperbanyak diri, dia membutuhkan sel hidup. Nah, ketika dia tumbuh di dalam sel hidup itu yang kemudian menimbulkan masalah. Nah, ketika dia di dalam sel itu dia memperbanyak diri, terjadilah proses yang namanya mutasi atau perubahan urutan genomnya. Nah, itu yang menyebabkan dia berubah. Nah, tapi berubahnya itu tidak selalu menjadi lebih baik. Ada sebagian yang berubah justru membuat virusnya mati atau menjadi lebih lemah atau tidak berubah apa-apa. Tapi hanya ada sekitar 4-5% yang menjadikan virus itu lebih fit, lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu yang terjadi. Jadi dari 4-5% itu kemudian muncullah varian-varian macam-macam, ada alfa, beta, delta, gamma, lambda segala macam ya. Iya. Lambda, kappa sampai ke mu yang sekarang ya. Oke, baik, Prof. Tapi sekarang gini, kalau kita nih manusia sebagai inang ya, yang diperlukan begitu oleh virus sedang sibuk mencari vaksin, memformulasikan dan memutakhirkan vaksin. Ini si virusnya juga nggak mau kalah gitu ya. Mereka memutakhirkan genomnya sendiri supaya tadi kata Prof AM di awal mengatakan bahwa harus bertahan hidup begitu. Dengan pemutakhiran yang dilakukan oleh kedua pihak ini, memungkinkan nggak sih sebetulnya dari pandemi ke endemi untuk dalam waktu katakanlah sampai tahun depan aja? Gimana, Prof? Ya, proses mutasi itu memang berjalan terus ya, dan terjadi proses seleksi, tetapi suatu ketika akan mencapai yang namanya semacam apa ya, saturasi gitu ya, artinya udah maksimum, dia udah mentok gitu, nggak bisa jadi lebih ganas lagi ya, karena kan mutasi itu maksudnya supaya dia bisa lebih fit dengan reseptor di manusia ya, atau lebih fit itu bisa bertahan terhadap antibodi yang menyerang. Nah, itu perubahan-perubahan itu kan ada maksimumnya ya, jadi kayak satu lokasi gitu kalau udah penuh ya udah nggak bisa dibangun lagi satu kompleks misalnya ya, cukup untuk 100 rumah misalnya. Nah, udah terbangun 100 rumah, udah nggak bisa lagi
berubah lagi. Nah, jadi seperti itu sampai suatu ketika terjadi semacam keseimbangan. Nah, disitulah virusnya tidak bertambah, mungkin bertambahnya sedikit, tapi kasusnya juga tidak bertambah. Ya, jadi terjadi keseimbangan di mana semuanya menjadi flat gitu. Oke, Nah, tapi di situ. Oke, sorry Prof, dipotong. Sekarang gini, kita sudah hampir katakanlah kurang lebih 2 tahun begitu ya, berusaha berdampingan dalam tanda kutip bersama si COVID-19. Polanya sudah mulai terlihat belum sih Prof sebetulnya, katakanlah gini, banyak saya melihat prediksi-prediksi nanti akan ada gelombang ketiga, akan ada gelombang sekian dan lain sebagainya. Apa sebetulnya sikap yang paling ideal yang harus diambil oleh masyarakat ya supaya tadi tidak abai tapi juga tidak lebay gitu. Seperti apa ya Prof idealnya? Ya, intinya adalah kita tidak memberi kesempatan si virus itu untuk bermutasi dan sebenarnya bereplikasi ya. Jadi kalau virus itu tidak dikasih kesempatan untuk memperbanyak diri, maka dia tidak akan bermutasi. Nah, kapan dia memperbanyak diri? Kalau dia menemukan host baru. Nah, disitulah kuncinya. Jadi kita harus berupaya agar si virus tidak menemukan host baru. Jadi tidak ada host manusia lagi yang dia sukai gitu ya. Karena mungkin selnya sudah rasanya nggak enak buat dia, banyak antibodinya, banyak obatnya. Nah, tadinya kan evolusi awalnya kan begitu. Mereka itu kan sebenarnya virus-virus hewan. Virus corona itu asalnya adalah virus hewan liar. Nah, terus dia pindah ke manusia, pada awal dia nggak doyan manusia. Dia balik lagi ke hewan. Tapi terus kemudian berulang lagi, lama-lama dia bisa menyesuaikan diri dengan manusia. Nah, akhirnya dia menjadi virus manusia. Nah, nanti kalau sudah terjadi keseimbangan yang tadi saya sebutkan tadi, nah jumlahnya tidak akan bertambah banyak, ya mungkin akan menurun, tapi juga menurun, tidak akan hilang sama sekali, ya kecuali kalau kita melakukan hal-hal yang sangat radikal, tapi itu pun pengalaman yang lalu, misalnya dengan virus cacar, kita membutuhkan 200 tahun untuk memusnahkan cacar itu dari muka bumi. Coba dengerin ya MG listeners ya, ini profesor yang ngomong membutuhkan waktu 200 tahun ya. Bukan nakut-nakutin loh, ini fakta ya dok ya? Ya Prof ya? Ya ini cacar ya, contohnya cacar nih, virus cacar. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai membutuhkan 200 tahun itu karena kita punya banyak teknologi baru. Ya, bikin vaksin bisa lebih cepat, lebih modern gitu. Yeah. Bisa diarahkan. Jadi mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu yang lebih pendek untuk bisa mengeliminasi ya. Setidaknya menyingkirkan virus itu dari lingkungan manusia. Oke. Jadi intinya si virus COVID-19 ini nggak menyerah loh ya, MG listeners, awalnya ke hewan, pindah lagi ke manusia, nggak suka katanya, balik lagi ke hewan, dia terus nyoba ke manusia, akhirnya cepat adaptasi begitu dengan si inang yang baru yakni manusia. Prof, aku mau tanya nih Prof, terkait preference masyarakat. Kita semua tahu salah satu upaya untuk mencapai herd immunity adalah lekas vaksin. Tapi sekarang itu yang sedang tren justru, saya nggak mau kalau vaksinnya Sinovac misalnya, atau saya nggak mau kalau vaksinnya AstraZeneca, saya maunya A, saya maunya B. Yang menurut saya jadi memperlambat begitu ya. Gimana mau tercapai herd immunity? Fenomena ini sebetulnya wajar atau seperti apa harus disikapi secara idealnya, Prof? Ya, pertama tentu betul ada hak-hak individu ya untuk memilih. Tapi kita juga mesti mengingat ada hak-hak kelompok, hak-hak masyarakat ya, bahwa masyarakat itu juga berhak untuk sehat. Jadi kalau ada individu tertentu yang menunda, tentu yang dirugikan tidak hanya individu itu sendiri tapi masyarakat kan ya. Nah, jadi saat ini sebetulnya prinsipnya adalah vaksinasi apapun ya, yang manapun itu, karena semua vaksin ditujukan untuk membangkitkan respon imun ya, respon kekebalan dari manusia terhadap virus COVID-19. Mungkin memang ada
kelebihan, ada kekurangan. Semua vaksin demikian. Ya, tapi dengan divaksinasi dengan vaksin yang mana saja, tubuh pasti akan membentuk kekebalan sekecil apapun ya gitu. Dan itu akan sangat berpengaruh ya terhadap tadi yang sudah kita bicarakan, mengurangi kesempatan si virus itu untuk menemukan host baru ya di manusia. Baik. Prof, tapi sendiri sudah vaksin sudah 2 kali? Saya sudah 3 kali. Udah hat-trick ya, mohon maaf ya kan, karena garda terdepan ya, mohon ini MG listeners. Jadi sekali lagi memang tenaga kesehatan, penelitian yang berkaitan dengan kesehatan, para penelitinya termasuk begitu berhak untuk mendapatkan booster begitu ya istilahnya yang sedang tren di masyarakat. Yang kalau saya lihat juga beritanya booster untuk masyarakat baru bisa di tahun 2022 tahun depan ya Prof ya? Insya Allah ya. Oke, keep my fingers in cross. Nah, pertanyaannya juga yang paling banyak ditanyakan gini. Contoh deh kasusnya saya pribadi gitu ya, Prof. Saya pada saat itu AstraZeneca sudah vaksin dengan Sinovac begitu ya. Nah, untuk boosternya itu memang harus satu merek lagi kah atau boleh berbagai macam merek kah atau seperti apa disarankan oleh Prof? Prinsipnya untuk booster, jadi vaksinasi itu kan ada 2 ya, yang priming namanya, yang vaksinasi pertama ya, itu biasanya kan 2 suntikan. Yeah. Itu memang lebih disarankan kalau pakai merek yang sama. Ya, tapi untuk booster kita bisa pakai vaksin merek apa aja dengan platform apa saja, selama ada bagian yang sama dari vaksin yang ketiga ini, yang booster ini, dengan yang diberikan sebelumnya. Karena namanya kan booster. Booster itu kan memperkuat. Jadi vaksin yang ketiga itu akan dikenali oleh sel-sel, namanya sel memori, yang sudah dibangun pada vaksinasi yang pertama atau kedua. Nah, kalau antigennya berbeda, maka belum ketemu sel memorinya belum ada. Ya. Jadi canggih ya sebetulnya tubuh manusia itu ada memorinya. Oh iya. Jadi disarankan memang akan lebih efektif begitu kalau satu merek dengan alasan ya tadi sudah ada hal yang dimemori begitu dari vaksin yang sudah diadaptasikan oleh tubuh kita. Terus Prof juga setelah menerima booster, apakah ini juga akan perlu second booster dengan periode katakanlah 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali? Sudah ada penelitian terbarukah tentang ini, Prof? Ya, ini yang sedang diikuti karena saat ini kan mungkin masih sangat terbatas orang-orang yang sudah divaksinasi 3 kali menerima booster. Nah, itu diikuti terus apakah 6 bulan setelah itu masih kadarnya masih cukup, ataukah 8 bulan masih bisa bertahan, ataukah 12 bulan. Nah, nanti kalau sudah ada gambaran menyeluruh dari seluruh dunia diharapkan ya, karena itu kan dipengaruhi oleh etnis juga. Ya, jadi beda suku, beda etnis, beda ya misalnya yang dari Caucasian sama dari Cina atau dari Afrika itu responsnya beda-beda. Nah, itu kita harus mendapatkan gambaran yang menyeluruh sehingga nanti setidaknya WHO bisa memberikan rekomendasi secara global. Sebaiknya setelah sekian bulan diberikan lagi. Oke, baik. Jadi jurnalnya. Tapi saat ini masih belum ke arah sana karena menyelesaikan vaksin yang pertama dan kedua saja masih menjadi pekerjaan rumah ya, Prof. Ya, masih banyak yang belum mendapatkan vaksin pertama dan kedua. Iya. Jadi justru tujuan utamanya herd immunity dan ayo yang belum vaksin yuk semuanya vaksin. Kayak kalau misalnya pengen cepat kembali
dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19, lekas vaksin, dan tidak lupa untuk ke 1.250 kalinya, mari sama-sama menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker. Prof, aku kesel deh tadi tiba-tiba ditetapkanlah harga PCR test itu jauh banget, yang dulunya 1, sekian ya, mohon maaf sebagai sobat Miss Queen, pada saat itu kayaknya kesel banget gitu. Sekarang tiba-tiba ada di angka jebret under 300.000 loh. Prof, fenomena ini gimana menurut Prof? Ya, tentu itu merupakan salah satu upaya agar pemeriksaan PCR itu lebih dapat diakses oleh lebih banyak orang. Ya, tapi kenapa nggak dari awal gitu loh, Prof? Itu loh pertanyaannya. Kenapa nggak dari kemarin harganya segitu? Kan mungkin orang akan lebih apa ya? Akan lebih ter-encourage dong untuk misalnya oke, PCR tidak katakanlah bisa disebut terjangkau mungkin ya, dibandingkan coba compare dari 1, sekian begitu di awal-awal tahun ini sampai sekarang bisa di bawah 300.000. What do you think, Prof? Ya, mau tidak mau ada hukum supply dan demand ya. Jadi dulu awal-awalnya kalau kita bicara PCR, ini secara umum ya, itu kita cenderung kalau peneliti ya, kita maunya pakai reagens yang paling bagus. Kita maunya pakai alat yang paling bagus. Dan itu memang tidak murah, karena itu diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah terkenal di negara-negara tertentu juga. Dan reagens itu memang dikembangkan secara hati-hati, membutuhkan investasi yang cukup besar. Nah, dengan perkembangan waktu, pada awalnya demand-nya melonjak kan, cukup tinggi, sehingga otomatis mekanisme pasar berlaku, harga-harga reagens itu juga naik. Nah, sekarang ini setelah berjalan sekian lama, yang menghasilkan, karena tahu demand-nya banyak, maka banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga membuat reagens serupa. Yang tadinya tidak tertarik untuk membuat reagens itu, mereka bikin. Termasuk di Indonesia ada yang berupaya seperti itu kan. Betul. Nah, jadi kita lihat sekarang negara-negara seperti mulai dari Korea Selatan, India, Cina, negara lain juga banyak yang berupaya untuk membuat reagensia, bahkan membuat alatnya sekalipun. Dan karena mereka masuk di dunia kompetisi, mau tidak mau mereka nggak bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi kan. Nah, jadi supaya bisa masuk pasar, mereka tawarkan dengan harga yang lebih rendah. Demikian seterusnya mekanisme itu berjalan, sehingga lama-kelamaan harga reagens itu memang wajar kalau makin rendah. Jadi menyesuaikan ya. Oke, ini sebetulnya menjawab juga penasaran seluruh MJ listeners, termasuk saya juga. Ini sebetulnya sama dengan fenomena ketika masker. Awal-awal kita menetapkan sebagai negara yang juga terkena pandemi, masker sulit ya kan, masker medis, lalu hand sanitizer di mana-mana sulit. Begitu sudah ada adaptasi dan juga produsen yang cukup peka juga mungkin ya, dan kecanggihan teknologi yang mendukung, akhirnya sekarang sudah bisa mudah didapatkan di mana-mana. Prof, tapi judulnya udah Prof ya, MJ listeners, ini kayaknya kalau meminjam tagline Metro TV, knowledge to elevate udah beyond gitu. Prof, kenapa dari awal ini tertarik pada dunia mikrobiologi klinik? Udah mikrobiologi klinik pula ya. Gimana nih Dok? Prof, boleh diceritakan? Ya, sejak saya lulus dokter ya tahun 1978 lah ya. Ya itu sudah menjadi salah satu pilihan ya untuk masuk ke dunia halus itu. dunia mikrobiologi ya. Karena di mikrobiologi itu ada 3 bagian utama. Apa aja nih, Prof? Sekarang menjadi 4. 1, mempelajari bakteri. Ya, bakteri itu ya yang mungkin suka menyebabkan bisul misalnya, atau
ya infeksi lah gitu ya. Aku Itu langsung agak pegang-pegang lebih nih karena lagi bisulan. Oh, bakteri nih bandel. Oke. ya. Satu bakteri, kedua apa nih, Bro? Bakteri, yang kedua virus. Ya, Gaulnya yang agak kedua aneh virus. ya, Prof ya, sama virus, sama bakteri gitu. Kayak bikin Ya, bikin terus jamur. oke. Jamur itu mulai dari yang sederhana panuan sampai jamur yang bisa menyerang paru-paru, bisa menyerang organ-organ lain. Ya, itu juga kerjanya mikrobiologi. Oke. Nah, yang keempat adalah mempelajari respon tubuh terhadap ketiga tadi, terhadap bakteri, terhadap virus, terhadap jamur. Yang kita sebut sebagai imunologi. Ya, jadi misalnya bikin vaksin, bikin diagnostik, itu adalah ya, imunologi. Nah, empat hal itu yang memang waktu itu belum terlalu populer sih, ya. Tapi kami sudah melihat bahwa itu memiliki prospek yang sangat besar karena orang tidak akan bisa lepas dari penyakit infeksi. Iya, betul. Ya. Jadi intinya Prof Amin ini, MJ Listener, sangat visioner gitu ya. Zaman dulu mungkin belum terlalu populer dan lain sebagainya, tapi ini hal yang tidak bisa terlepaskan, keniscayaan bagian dari kehidupan manusia. Sepintar apakah Profesor Amin ya kan sampai akhirnya mendapatkan penghargaan Satya Lencana? Temukan jawabannya, ngobrol-ngobrol asiknya akan kami lanjutkan masih bersama Profesor Amin Subandrio, pakar mikrobiologi klinik. Tadi ditanya kan, kenapa memang dari kecil suka? Iya, ternyata kekepoan terhadap bakteri, virus, jamur akhirnya mengantarkan beliau berhasil juga mendapatkan penghargaan tertinggi Satya Lencana. Prof Amin ketika mendapatkan penghargaan ini, Prof Amin memang oh well I do deserve it atau wow it's a surprise? Gimana nih Prof? Boleh diceritakan? Oh ya, penghargaan itu sebetulnya penghargaan pengabdian sebagai pegawai negeri. Ya, setiap pegawai negeri yang sudah mengabdi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu akan mendapatkan penghargaan Satya Lencana itu. Ya, jadi mungkin tidak terkait langsung dengan kegiatan saya sebagai mikrobiologi klinik ya, tetapi lebih kepada sebagai status saya sebagai pegawai negeri sipil. Abdi negara begitu ya. Baik, Prof Amin. Ya. Nah, sebagai pakar virus dan juga mikrobiologi, tentunya bukan kali ini saja terlibat ketika Indonesia harus struggling mengatasi virus begitu ya. Sekarang kan lagi COVID-19, sebelumnya kayak SARS, flu burung, dinamikanya seperti apa sih dan apa perbedaan terbesarnya sama si handling virus COVID-19 ini, Prof? Ya, sebenarnya keterlibatan aktif saya di virologi sudah sejak 88 ya, 89 barangkali ya, waktu setelah saya kembali dari sekolah di luar negeri, saya terlibat banyak dalam penelitian demam berdarah dengue. Ya, saya mengembangkan kit diagnostik waktu itu. Ya, berbekal pengalaman dan ilmu yang sudah saya peroleh waktu mengambil S3 ya di luar. Nah, kemudian berkembang lagi di tahun sekitar 2024 ya, mulai ketika flu burung merebak di Indonesia. Nah, saat itu saya kemudian ditunjuk juga menjadi ketua panel ahli Komnas flu burung waktu itu. Kemudian diganti jadi Komnas penyakit zoonotik. Ya. sampai dengan Komnasnya dibubarkan. Ya. Tapi tugas waktu itu sebagai panel ahli itu kita ditugasi untuk memberikan masukan kepada pemerintah apa saja yang harus dilakukan. Tentu rekomendasi itu harus berbasis bukti. Ya, makanya anggota-anggota yang saya kumpulkan dalam panel ahli itu adalah ahli-ahli dari berbagai bidang.
baik dari kesehatan manusia maupun kesehatan hewan, karena kita ketahui bahwa flu burung waktu itu sangat erat kaitannya antara penyakit pada manusia dengan penyakit pada unggas waktu itu. Jadi kalau ada wabah di unggas itu hampir selalu diikuti dengan kejadian pada manusia. Ya, baik mereka yang mengolah unggas, misalnya di pasar, di peternakan, atau kadang-kadang kita lihat orang yang tidak bisa dideteksi, ya, dia bukan peternak, dia bukan pedagang ayam, ya, tapi ujuk-ujuk kena gitu ya, Prof ya. Ujuk kena, ya, itu kan menjadi perhatian juga. Itu malah bikin penasaran para peneliti begitu ya, kok bisa gitu ya? Iya. Oke, Prof, tapi ada nggak sih saat gitu ya dimana kayaknya aduh ini udah overwhelm karena mungkin mengetahui ada wabah atau virus melanda tidak kunjung reda, kayak kesel banget nih virus COVID-19 kenapa sih nggak berhenti atau justru termotivasi terus untuk mencari solusi terbaru, jurnalnya juga tiap hari baru. Kalau saya follow akun Instagramnya WHO dan CDC gitu ya, kayaknya bisa tiap 3 jam sekali ada saja penelitian baru yang memang harus segera disebarluaskan untuk akhirnya menyempurnakan penelitian lama. Prof, gimana nih pendapatnya? Ya betul, jadi pengetahuan tentang COVID-19 ini pada awalnya memang sangat minim. Ya, itu sebabnya berbagai jurnal internasional pada awalnya menerima apa saja, pokoknya orang mau publikasi apa saja, mau bicara apa aja tentang COVID-19 itu bisa diterima. Ya, tentunya dari para ahli ya, dengan catatan ya, Prof ya. Ya, tentu. Artinya yang sudah punya reputasi tentunya ya. Walaupun buktinya belum cukup kuat, dan itu terdapat kemungkinan bahwa beberapa bulan kemudian publikasi itu ditarik kembali karena ternyata bukti-bukti menunjukkan bahwa itu tidak benar atau tidak kuat gitu. Itu bisa ditarik kembali. Nah kalau sekarang sudah lebih selektif karena pengetahuan dan teknologinya sudah berkembang, sehingga kalau sudah dipublikasi itu cenderung memang sudah berbasis bukti. Walaupun kalau ada informasi baru yang mendesak tetap bisa diakomodir, ya, artinya itu kan sebagai informasi. Misalnya di satu negara atau satu wilayah muncul kasus-kasus COVID tapi dengan gejala yang aneh-aneh misalnya, ya kemudian itu dilaporkan dari beberapa puluh kasus, misalnya jumlahnya cukup besar, itu pasti menarik perhatian walaupun buktinya belum cukup kuat ya. Nah itu tetap diakomodir. Oke, menjadi perhatian, menjadi concern sekali lagi begitu ya untuk adaptasi kita lebih cepat dengan pandemi ini yang kita juga belum tahu kapan berakhirnya. Jadi satu-satunya cara sekarang adalah survive, bertahan. Prof, bisa diceritakan mungkin stresnya atau tantangan terbesarnya menjadi salah satu pihak yang selalu dimintai pendapat karena kepakaran profesor oleh pemerintah, oleh banyak pihak untuk menyegerakan tersedianya vaksin penanganan COVID-19. Mungkin ditanya juga, ini kita ngambil pabrikan mana ya vaksinnya? Waktu itu sempat ditanya gitu juga deh pasti, iya Prof? Ya tentu, utamanya ketika ada bicara pengembangan vaksin ya. Kita ketahui bahwa Indonesia sebelumnya belum pernah punya pengalaman bikin vaksin sendiri, ya vaksin apapun, ya walaupun kita punya pabrik vaksin besar yang kelas internasional, tetapi vaksin yang dihasilkan itu adalah vaksin hasil pengembangan dari negara lain, jadi bukan dikembangkan dari nol dari Indonesia sendiri. Nah baru tahun lalu ya bulan Maret 2020 ketika saya diminta oleh Menristek waktu itu, Menristek Green ya, untuk mengembangkan vaksin. Nah kita kumpulkan teman-teman itu ya, karena sekali lagi kita belum punya pengalaman bikin dari nol, walaupun kita punya pengalaman terlibat dalam pengembangan vaksin-vaksin lain yang dikembangkan oleh institusi atau
ke negara lain. Ya, tapi kami yakin bisa sebetulnya. Hanya saja berbagai peralatan kan harus disiapkan. Nah, disitulah salah satu tekanannya adalah pada bulan-bulan berikutnya, sekitar bulan Agustus atau bulan katakanlah sekitar Oktober, itu negara-negaranya sudah menyatakan sudah selesai melakukan uji klinik fase 3. Ya, kenapa kok Indonesia lambat sekali, belum kelihatan apa-apa gitu. Nah, padahal industri vaksin yang sudah lebih maju itu mereka sudah mulai mengembangkan vaksin COVID, vaksin SARS coronavirus ini sejak zamannya SARS pertama 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Ya, jadi mereka sudah siap sebetulnya. Ya, tapi ya kita terus berupaya maju ya, Prof. Terus bertekad bahwa kita harus membuat vaksin sendiri, dan itu sudah kami sampaikan ke Menteri waktu itu bahwa kalau kita menggantungkan diri ke vaksin import, maka terus-menerus kita akan tidak punya kemandirian dan tidak bisa mengembangkan vaksin sendiri, dan itu membutuhkan kos atau biaya yang sangat besar. Sebetulnya hal yang serupa sudah saya sampaikan ketika di eranya flu burung waktu itu. Ya, jadi saya sudah sampaikan ke beberapa petinggi waktu itu bahwa kita harus mengembangkan kemampuan bikin vaksin sendiri. Tapi waktu itu kemudian berapa tahun kasus di manusia mereda sehingga yang dikembangkan adalah vaksin untuk hewan. Tapi dengan COVID-19 ini mau nggak mau kita harus mengembangkan sendiri. Ini jadi blessing in disguise ya, Prof ya. Jadi akhirnya jadi apa ya? Jadi mau tidak mau kita harus begitu ya, Prof, untuk akhirnya bisa mengembangkan vaksin buatan dalam negeri. Progresnya seperti apa sebetulnya nanti kita akan kasih tahu lagi. Kita akan tanya bocorannya kepada Profesor Amin Subandrio, dan juga kita pengen tahu sebetulnya apa sih hobi dari Profesor Amin Subandrio ini. Prof, dari segala kesibukan yang Prof miliki, hobi utama Prof ini apa sih? Hobi yang mana? Ya kalau ditanya olahraga ya saya main tenis. Oh, main tenis. Siapa, Dok? Prof ini favoritnya, pemain favoritnya? Wah, ya juara-juara dunia lah ya. Yang terakhir ada Emma Raducanu juga bikin kaget tuh, Prof, kayaknya. Oh, iya. Yang masih berusia 18 tahun. Juga. Betul. Oke. Yang dua orang itu. Tenis, suka tenis. Siapa yang pertama ngajarin suka tenis, Prof? Saya main tenis sejak SMA, tapi sempat berhenti, kemudian setelah bisa beli raket sendiri baru main lagi. Bisa beli raket sendiri. Tapi ngomong-ngomong soal beli raket sendiri, penghasilan pertama Prof Amin ini berapa? Boleh dikasih tahu nggak sih sama MG listeners? Penghasilan pertama? Jadi penghasilan pertama terus saya mau beli. Kalau saya nih, Prof, waktu gajian pertama, saya langsung belanja ke sebuah department store, abis gitu abis. Nah, kalau Prof Amin nih, waktu pertama kali punya pendapatan sendiri, waktu itu berapa dan dibeliin apa? Kalau dihitung itu ya kan sebagai CPNS waktu itu kan, calon pegawai negeri sipil. Itu di tahun 1979 ya. Itu diangkat jadi CPNS. Itu sekitar 35.000. 95.000, dengerin MG listeners. 35.000. 35.000, tapi itu tahun 78. Waktu itu dibeliin apa, Prof? Wah, itu kan kecil sekali ya. Biasa diberikan ke orang tua dulu. Dikasih ke orang tua dulu. Oh, so sweet. Kalau sayang sekali sama keluarga, are you consider yourself as a family man, Prof Amin? Gimana? Apakah Anda seorang family man sekarang? Ya, saya kira demikian. Romantis nggak, Prof? Romantis nggak? Wow,
Oh, banget. Oh banget. Coba saya pengen tahu deh, dan semuanya juga MJ Listeners pengen tahu apa sih yang dilakukan paling romantis dia dalam hidup seorang Prof Amin? Ya, kebetulan hari ini wedding anniversary saya. Oh, kita ucapkan happy wedding anniversary. Yang keberapa, Prof? Berapa ya? Saking lamanya, Iya. saking awetnya tuh ya, setia, ya ampun. Jadi coba kita cari ya, pakar-pakar peneliti di Eijkman yang mungkin masih jomblo. Ternyata nih, Prof Amin sangat terbukti setia. Biasa ngapain nih kalau wedding anniversary, Prof? Biasanya sih kita sama-sama keluarga saja, sederhana aja. Oke. Mungkin melibatkan buket-buket bunga menarik begitu? Ya satu dua ya, tapi biasanya cuma itu. Oh, Paling beli kue, kita makan bersama. Oh, that's nice. Since beliau adalah family person. Terakhir banget. Profesor Amin adalah tim bubur ayam diaduk atau nggak diaduk, Prof? Kalau saya Iya. kalau makan satu pasti yang dimakan itu tetap rapi. Oh, jangan-jangan OCD nih ya, gara-gara tiap hari ngeliatin bakteri, virus gitu, jadi maunya rapi. Prof Amin, terima kasih. Ya, Jadi tim kalau siapa tahu yang ingin jadi sama-sama pinter kayak Prof Amin ya kan, bubur ayamnya jadi harus rapih ya. Jadi tidak diaduk tapi direndam biasanya. Prof, terima kasih sudah bersama kami. Baik. Di Intimate Sharing Session. Profesor Amin sehat selalu. Terima kasih sudah selalu mengingatkan. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat juga. Salam sekali lagi untuk istri tercinta. Happy wedding anniversary. Terima kasih banyak. Terima kasih.